Indonesia gugat Uni Eropa di WTO terkait kebijakan kelapa sawit. Indonesia telah mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa terkait pembatasan yang diterapkan blok perdagangan terhadap biodiesel dari minyak kelapa sawit. Organisasi Perdagangan Sedunia WTO Kementerian Perdagangan menyebutkan pembatasan itu tidak adil. Sebelumnya di tahun ini, Komisi Eropa menyimpulkan bahwa budidaya kelapa sawit menyebabkan deforestasi berlebihan dan penggunaannya dalam bahan bakar transportasi harus dihapuskan sebelum 2030. Indonesia, produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, telah berulang kali mengatakan akan menggugat arahan energi terbarukan Uni Eropa yang dijuluki RED II di Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Indonesia resmi mengirimkan request for consultation pada 9 Desember 2019 kepada UI sebagai tahap inisiasi awal dalam gugatan, kata pernyataan itu. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan keputusan ini dilakukan setelah melalui kajian ilmiah dan setelah melakukan pertemuan dengan asosiasi dan pelaku usaha yang terlibat dalam sektor produk kelapa sawit. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indra Sari Wisnuwardana mengatakan kebijakan Uni Eropa ini tidak hanya akan berdampak pada ekspor minyak sawit Indonesia ke Eropa, tapi juga akan mencoreng citra produk kelapa sawit di seluruh dunia. Studi berimbang yang tidak mendiskriminasikan sawit sebagai satu-satunya sumber produk lahan dibeberkan. Penelitian Uni Internasional untuk Konvensi Alam UNCN menunjukkan untuk menghasilkan 1 ton minyak nabati setidaknya butuh lahan 1,43 hektar, bunga matahari atau 2 hektar kedelai. Sedangkan CPO hanya butuh 0,29 hektar. Ini berarti sawit menghasilkan minyak nabati 9 kali lebih efisien dibandingkan minyak lainnya. Mereka juga memasukkan minyak sawit sebagai komoditas pertanian yang dinilai berisiko tinggi melakukan alih fungsi lahan dan hutan sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Pihak perusahaan juga bisa kembali mengajukan gugatan ke General Court of the EU. Proses litigasi ini harus dilakukan serius oleh pemerintah dan perusahaan dengan menyiapkan pengacara yang andal dan alat bukti yang valid. Penguatan daya saing. Selain itu, di luar dari litigasi, kita bisa menempuh langkah non-litigasi. Salah satunya dengan melakukan retalisasi, yaitu menghambat balik produk-produk impor dari EU. Misalnya, mengurangi impor wine, keju, susu, dan gandum dari UI atau mengenakan tarif VA masuk terhadap beberapa produk impor dari UI dengan alasan yang tidak melanggar ketentuan WTO. Isu deforestasi telah menekan daya saing dan nilai tawar industri minyak sawit di pasar global. Faktanya masih ada sekitar 3,4 juta hektar hak perkebun sawit di Indonesia yang berada dalam kawasan hutan KPK 2019. Dari jumlah tersebut, sekitar 80% lahan yang terbakar pada tahun 2015 lalu telah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit BNPB 2019. Hal ini jadi pembenaran dan menunjukkan bahwa masih banyak persoalan dalam tata kelola lahan perkebunan sawit di Indonesia.
Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah juga fokus dalam memperbaiki tata kelola industri sawit ini dan bukan menutup mata atau mengabaikan hal ini. Persoalan deforestasi harus segera diselesaikan secepatnya dan tak bisa ditawar lagi.